Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi rasulillahi ajmain. Pemirsa IBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, di Ramadan yang mulia ini kita berkesempatan kembali bisa hadir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sedikit untuk menyimak terkait pembahasan ya, satu hal yang kemudian sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah lifestyle yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di masa Islam ketika di masa kejayaannya, yang kita sebut dengan wakaf. Wakaf ini sudah dicontohkan semenjak masa Rasulullah SAW. Kita sebut saja wakaf tanah dari Masjid Quba, dan juga wakaf kebun yang diwakafkan oleh Abu Talha yang dari kebun kesayangannya, yakni kebun Bayruha. Yang ini terinspirasi dari Quran surah Ali Imran ayat yang ke-92. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah SWT, Quran surah Ali Imran ayat ke-92 yang bunyinya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna hingga kalian menginfakkan, memberikan kepada Allah dan Rasulnya apa yang kalian paling cintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini Abu Talha kemudian mendapatkan sebuah motivasi untuk memberikan apa yang terbaik yang dia milikinya untuk Allah dan Rasulnya. Nah, pada saat itu ketika Abu Talha mendengar ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, Abu Talha langsung mendatangi ya, Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah benar ayat ini telah diturunkan kepadamu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna hingga kalian memberikan, menginfakkan apa yang terbaik, ya, apa yang kalian paling cintai. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya benar wahai Abu Talha. Maka ketika itu juga Abu Talha mengikrarkan bahwa beliau mewakafkan kebun yang paling dia cintai, yakni kebun Bayruha, untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ini adalah merupakan sebuah contoh ruhul istijabah, semangat untuk bisa memberikan yang terbaik, menjawab perintah dari Allah SWT dengan segera direalisasikan ketika mendengarkan atau mendapatkan perintah tersebut. Ini contoh wakaf yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Ada lagi contoh wakaf yang lain, yakninya kebun di Khaybar dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan juga ada wakaf sumur Raumah yang diwakafkan oleh sahabat Utsman radhiyallahu an, yang ceritanya sangat sering kita dengar, yang mana Utsman membeli sumur dari Yahudi kemudian mewakafkannya untuk kaum muslimin. Nah, ini adalah sedikit contoh dari beberapa wakaf yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, kaum muslimin ya, pemirsa IBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wakaf ini memiliki ciri yang berbeda dengan filantropi yang lainnya. Dia memiliki keunikan, diferensiasi keunggulan dari bentuk filantropi yang lainnya. Yang mana ketika sebuah harta benda diwakafkan oleh wakif atau orang yang mewakafkan harta bendanya, maka milik pribadinya kemudian menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta benda yang diwakafkan menjadi milik nazir atau orang yang diamanahkan untuk mengolah harta benda wakaf, tapi harta yang diwakafkan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menjadi abadi. Dan kemudian orang yang mewakafkan akan mendapatkan amal jariah, siraman pahala, rekeningnya akan bertambah walaupun dia sudah berada di alam kuburnya. Dari hadis Rasulullah SAW kita kemudian ketahui, idza matal insan qata amalu illa min salasatin illa min salasa. Jadi kalau orang yang sudah meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, kata Rasulullah SAW. Sedekahun jariyatun, dan diantaranya adalah sedekah jariah yang kemudian para ulama bersepakat sedekah jariah itu adalah wakaf. Nah, maka dari itu kaum muslimin jamaah ya pemirsa IBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita lihat bagaimana wakaf itu menjadi sebuah implementasi dari kepedulian sosial.
di mana seorang wakif merelakan harta milik pribadinya dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, di sini bagaimana kita juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan orang-orang yang sudah berwakaf, bagaimana semangat untuk kepedulian sosial, semangat untuk how to give, bagaimana bisa memberikan apa yang dia miliki. Dan ini yang kemudian jarang kita temui pada kebanyakan kaum muslimin yang kita lihat pada saat ini. Semangat yang hari ini kita lihat lebih kepada cenderung how to get, bagaimana kaum muslimin secara umum ingin bagaimana saya mendapatkan sesuatu, atau how to have, atau bagaimana cara mempunyai sesuatu untuk diri pribadinya. Namun gerakan berwakaf, ya wakaf yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat serta kaum muslimin lainnya yang sudah berwakaf, mencontohkan bagaimana semangat how to give, bagaimana untuk bisa memberi apa yang dia milikinya untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya secara umum. Dan insya Allah ketika lifestyle wakaf ini sudah dilakukan, dipraktekkan oleh banyak kaum muslimin di antara kita, maka bukan hal yang mustahil kita akan kemudian kembali kepada masa kejayaan Islam, di mana umat Islam bisa menguasai 2/3 dari dunia ini, dan kemudian ekonomi dari umat Islam ketika itu luar biasa meningkatnya. Ketika lifestyle wakaf ini kemudian sudah dipraktekkan oleh mayoritas kaum muslimin, tidak mustahil akan kita lihat bagaimana dari tanah wakaf dibangun rumah sakit, dibangun juga sekolah, pesantren, bisnis center, mall, hotel, dan banyak hal lainnya yang bisa dibangun di atas harta benda wakaf, yang mana hasil pengelolaan dari wakaf itu, ya, harta benda yang diwakafkan tadi, yang dibangun banyak unit-unit usaha di atasnya, bisa kemudian hasilnya dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk membantu orang-orang yang kesusahan, untuk membantu bagaimana mereka keluar dari kemiskinan, bisa mendapatkan beasiswa pendidikan, bisa mendapatkan layanan pengobatan gratis, serta layanan sosial lainnya dari manfaat dari hasil pengelolaan wakaf. Dan itu adalah segelintir dari sedikit bagaimana ulasan wakaf ini bisa menjadi implementasi dari kepedulian sosial. Kita berwakaf agar bisa kemudian memberikan manfaat seluas-luasnya bagi orang di sekitar kita. Karena Rasulullah SAW berpesan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik di antara manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya di antara manusia yang lainnya. Wallahu alam, hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.